Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak sahabat Gus Dur yang Kota Mataram. Saya ini ditelepon sama suami saya itu Gus Paul Iben. Bu, tolong wakili saya. Nggak bisa saya wakili pemikiran Bapak di forum itu. Saya harus otonom dengan pikiran-pikiran saya bilang gitu. Oh iya, maksudnya ya salam saya untuk teman-teman Gus Durian karena nggak bisa membersamai. Jadi silakan Ibu mengambil saja peran itu untuk ngomong perempuan dan demokrasi di sesi Haul Gus Dur. Nah, di konteks perempuan, tadi waktu saya datang perempuan hanya 2 orang ya. Padahal Gus Dur itu adalah pelopor dari keberdayaan perempuan saat ini. Jadi ternyata banyak perempuan yang tidak mengenal pikiran-pikiran Gus Dur untuk konteks keberdayaan dan keberpihakan terhadap perempuan. Nah, akhirnya saya ada mahasiswa PKL di kantor Inspirasi Institut Perempuan untuk Perubahan Sosial. Ayo kalian datang ke sini. Ada diskusi bedah buku Demokrasi Seolah-olah karya Abdurrahman Wahid, tapi kita akan ngomong di konteks perempuannya. Nah, saya akan melihat perjuangan Gus Dur untuk keberpihakan terhadap perempuan di 3 aspek. Yang pertama dari konteks pemerintahan atau kebijakan, yang kedua dari konteks organisasi NU, dan yang ketiga dari konteks keluarga. Nah, karena menurut saya Gus Dur ini sangat mewarnai seluruh konteks keberdayaan perempuan di 3 sektor itu. Misalnya prinsip bermasyarakat dan bernegara ala Gus Dur, ada 3 hal yang menurut saya ditekankan oleh beliau itu. Yang pertama itu adalah keadilan atau adalah, yang kedua itu kesamaan musawah, dan yang ketiga itu demokrasi suruh. Jadi Gus Dur itu benar-benar merealkan prinsip itu dalam melaku 3 aspek tadi. Misalnya yang pertama di konteks pemerintahan. Jadi selama Orde Baru itu, perempuan itu dalam konteks kebijakan itu hanya dilibatkan atau dimaknai di subjek kebijakan pembangunan, bukan pada subjek pembangunan. Artinya kemudian bahwa perempuan hanya menjadi alat propaganda saja. Tetapi pada masa Gus Dur, terobosan-terobosan revolusioner yang dilakukan oleh Gus Dur itu sangat luar biasa. Misalnya, kalau saat itu ada Menteri Peranan Wanita, Gus Dur itu merubah secara revolusioner nomenklaturnya itu menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan itu dilihat oleh aktivis perempuan sebagai keberpihakan yang nyata terhadap konteks perjuangan perempuan. Nah, selain itu, turunannya kemudian Gus Dur ini menggagas impres terkait dengan pengusamaan gender, mainstreaming gender (PUG), yang Impres nomor 19 tahun 2009, Impres nomor 9 tahun 2000, yang kemudian itu mengharuskan bahwa seluruh kebijakan yang ada di semua level harus pada konteks mengarusutamakan pengalaman perempuan, bahwa itu harus menjadi laku, bahwa itu harus menjadi kebijakan yang memotret dari tahap perencanaan, pelaksanaan, ataupun evaluasi di konteks implementasinya. Nah, ini adalah hal-hal besar yang dilakukan oleh Gus Dur. Selain itu, Gus Dur juga dalam lingkaran eksekusi kebijakan itu, dia melibatkan banyak sekali aktivis-aktivis perempuan, sehingga hal itu dijalankan dengan baik. Nah, ini juga dilihat hal yang sangat positif bagi perjuangan perempuan pada saat itu. Nah, selain itu, di konteks organisasi, misalnya kalau Bang Sued tadi ngomong bahwa ada Munas Alim Ulama tahun 2007 di Lombok, itu adalah momentum Gus Dur menegakkan kepemimpinan perempuan, mengakui kepemimpinan perempuan. Dan saat ini kita lihat faktanya, ini bukan kampanye ya, bukan kampanye, bahwa telah hadir perempuan-perempuan juga yang yang maju di kontestasi apapun di semua level.
Jadi itu adalah salah satu upaya bahwa konteks keagama pun itu diteguhkan oleh Gus Dur bahwa kesamaan musyawarah itu menjadi nilai yang harus juga diterapkan dalam konteks apapun dengan keberpihakan pada kepemimpinan perempuan. Nah, saya rasa nilai ini memang harus dipropagandakan secara terus-menerus oleh teman-teman yang concern dengan isu gender, sehingga kemudian Gus Dur ini harusnya menjadi role model. Laku Gus Dur ini bukan hanya teori, tapi juga prakteknya itu dijalankan betul sama Gus Dur itu. Nah, di konteks keagamaan juga Gus Dur itu mendorong misalnya di Muslimat NU lewat misalnya badan otonom perempuan di Muslimat, itu juga didorong untuk misalnya kita nggak boleh hanya berkutat di internal saja di konteks pengembangan organisasi perempuan. Kita harus ekspansi, kita harus keluar, kita harus membangun jejaring global, nasional, internasional, global. Nah, ini adalah upaya-upaya yang dilakukan Gus Dur untuk membangun kekuatan perempuan di konteks tidak hanya lokal tapi juga di konteks global. Jadi pemikiran Gus Dur terkait dengan kebesaran perempuan itu sangat luar biasa. Nah, selain itu menurut saya di konteks keluarga juga, kalau teman-teman mendengar cerita anaknya Gus Dur, beliau itu sangat concern di isu kesehatan reproduksi dan isu parenting, isu pengasuhan. Jadi kalau sekarang pengasuhan itu identik dengan perempuan, di konteks Gus Dur, pengasuhan itu harus dilakukan secara bersama-sama, laki-laki dan perempuan, mubadalah, kesalingan. Nah, itu yang dilakukan Gus Dur. Misalnya pada saat Ibu Sinta itu hamil, melahirkan, Gus Dur itu selalu ada, menemani. Tidak hanya menemani ya, tapi juga bertindak, misalnya menggantikan popok, membantu Bu Sinta untuk cepat pulih dari proses nifas dan lain sebagainya. Itu dilakukan betul sama Gus Dur. Mengasuh anak-anaknya dengan sangat baik, itu dilakukan oleh Gus Dur. Jadi kalau sekarang kita bicara masalah cash pro konteksnya perempuan, Gus Dur itu jauh lebih dulu membicarakan bahwa laki-laki harus terlibat dalam isu kesehatan reproduksi supaya ini juga menjadi kekuatan perempuan untuk aware dengan persoalan itu. Tadi sempat saya baca bahwa salah satu anak beliau itu Neng Ine kena kista. Nah, kena kista, suatu saat tiba-tiba dokter itu datang ke rumahnya meminta Neng Ine itu periksa. Segitu care-nya dengan persoalan cash pro. Nggak kepikiran keluar yang lain, tapi Gus Dur itu benar-benar sangat concern di isu kesehatan produksi, khususnya kesehatan produksi perempuan. Jadi kalau kita sekarang ngomong perjuangan perempuan atau feminis, ya Gus Dur ini di konteks sekarang itu ya ada labelnya laki-laki baru, ya Gus Dur itu sudah mempelopori. Gus Dur sudah mempelopori. Jadi menurut saya gerakan perempuan yang tidak mengenal pemikiran Gus Dur, menurut saya ya bisa dikatakan kualat ya, kualat, durhaka gitu. Ya karena memang beliau itu adalah yang meletakkan pondasi terhadap gerakan keberpihakan terhadap perempuan yang kita rasakan saat ini. Kalau tidak masa Gus Dur, mungkin tidak ada namanya impres pengaruh utamaan gender yang menjadi cikal bakal dari gerakan afirmatif action 30% untuk diberikan kepada perempuan, walaupun ini sifatnya sementara gitu, sampai kesetaraan itu terjadi. Tetapi kontribusi Gus Dur sangat nyata di soal keberpihakan terhadap perempuan dan demokrasi. Jadi kesimpulan saya bahwa meneladani pikiran Gus Dur akan perempuan dan demokrasi sama halnya dengan kita terus-menerus berjuang untuk
mendudukan kemanusiaan itu di atas segala-galanya. Karena perjuangan perempuan itu adalah perjuangan kemanusiaan yang tidak hanya dilakukan oleh perempuan, tetapi laki-laki dan perempuan. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.